Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Mahsa Aurelia dengan NIM 214105998 dari kelas M penyusunan kontrak yang diampu oleh Bapak Riko Yudhati. Di sini saya akan menjelaskan terkait kontrak yang telah saya buat. Tugas ini dibuat untuk memenuhi hmm, salah satu komponen penilaian. Baik, di sini jenis kontrak yang saya pilih untuk dibuat adalah tentang utang piutang. Alasan saya memilih kontrak utang piutang karena utang piutang merupakan suatu kegiatan yang sering atau banyak sekali dilakukan oleh orang-orang. Umumnya, orang bisa berhutang karena berbagai alasan. Alasan-alasan mengapa orang melakukan hutang piutang itu, yang pertama, karena kebutuhan finansial. Ketika seseorang tidak memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan mereka, mereka mungkin mengambil pinjaman untuk mendapatkan dana tambahan. Kemudian, alasan selanjutnya terkait utang piutang adalah investasi. Beberapa orang memiliki pinjaman yaitu berbentuk uang untuk berinvestasi dalam pendidikan, bisnis, ataupun properti dengan harapan dapat mendapatkan pengembalian yang lebih besar di masa depan. Kemudian alasan selanjutnya karena adanya krisis keuangan. Dalam situasi darurat, keuangan seperti biaya medis, tak terduga atau kehilangan pekerjaan. Seseorang mungkin memilih untuk berhutang sebagai solusi sementara. Kemudian selanjutnya kemudahan pembayarannya. Dalam beberapa kasus, orang mungkin memilih untuk berhutang karena mereka dapat membayar secara bertahap daripada membayar jumlah yang besar secara langsung. Kemudian yang selanjutnya, kebutuhan konsumtif. Berapa orang berhutang untuk membeli barang-barang konsumtif, seperti mobil, pakaian, atau gadget baru. Walaupun mereka mungkin tidak mampu membayarnya secara tunai. Itulah alasan-alasan mengapa orang-orang eh, memilih untuk melakukan transaksi hutang piutang. Setiap situasi berhutang bisa memiliki pro dan kontra, dan penting untuk mempertimbangkan secara matang sebelum mengambil keputusan untuk berhutang. Untuk itu, tujuan dari pembuatan kontrak hutang piutang ini adalah untuk memperoleh dan mencapai tujuan yang baik, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka uang yang perlu diperhitungkan dalam hal ini adalah untuk meminjam beberapa hal. Eh, Maaf, maksud saya menjamin beberapa hal. Jaminan yang didapatkan antara lain yaitu menetapkan kewajiban pembiayaan. Kontrak utang piutang menetapkan kewajiban pembayaran yang harus dipatuhi oleh pihak yang berhutang kepada pihak yang meminjamkan uang atau memberikan barang atau jasa. Kemudian mengatur persyaratan dan kondisi, yang mana kontrak menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk persyaratan dan kondisi pembayaran, termasuk jumlah yang dipinjamkan, tingkat bunga apabila dalam berhutang ini eh, kedua belah pihak bersepakat untuk adanya bunga, jangka waktu pembayarannya, dan batasan-batasan lainnya. Kemudian selanjutnya melindungi hak dan kepentingan. Kontrak memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak dengan menegaskan hak dan kewajiban masing-masing, lalu membantu untuk mencegah sengketa atau ketidakjelasan di masa depan. Kemudian selanjutnya menghindari misinterpretasi. Dengan menulis persyaratan secara rinci dalam kontrak, risiko kesalahpahaman atau interpretasi yang berbeda antara pihak-pihak yang terlibat dapat diminimalkan. Kemudian memfasilitasi penyelesaian sengketa. Jika terjadi perselisihan atau masalah dalam pembayaran, kontrak utang piutang dapat digunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang adil dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Secara keseluruhan, tujuan utama dari kontrak utang piutang adalah untuk memberikan kerangka kerja yang jelas,
yang adil bagi kedua belah pihak dalam transaksi keuangan. Baik, ini adalah kontrak utang piutang yang saya buat dengan judul Perjanjian Utang Piutang. Perjanjian utang piutang ini dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 di Jalan Kaliurang nomor 6, eh, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan oleh antara atas nama Tuan Rio Surya Permana yang bertempat dan tanggal lahir di Majalengka 6 Desember 1990, berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, pekerjaannya Direktur PT Bank Rirel, dan beralamat di Jogokarian Bantul, Yogyakarta. Berikut adalah nomor telepon yang dapat dihubungi. Dalam hal ini disebut sebagai pihak pertama atau pihak kreditur. Sehingga di sini Tuan Rio merupakan pihak pertama atau pihak kreditur. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya di atas, dari, dan oleh karena itu sah mewakili PT Bank Rirel yang berkedudukan di Jalan Pancowinatan, Gowongan, mewakili Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan Pasal 7 Anggaran Dasar tertanggal 17 April 2017 nomor 2, yang anggaran dasar dan akta pendiriannya buat di hadapan Mahsa Aurelia, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, merupakan notaris di Yogyakarta dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 00121 AH 0603 tahun 2015 tertanggal 21 Maret 2017. Nomor 123/2015 serta telah dimuat dalam tambahan berita negara Republik Indonesia tertanggal 27 April 2015 nomor 11. Kemudian atas nama Budiman, tempat dan tanggal lahir di Semarang pada 30 Mei 1982, berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil atau PNS, beralamat di Jalan Avandi nomor 9, Karanggayam, Palem Kecut, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam hal ini bertindak selaku kuasa dan oleh karena itu untuk dan atas nama Hedi Haryanto, tempat dan tanggal lahir di Yogyakarta pada 2 Februari 1984. Berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, dan memiliki pekerjaan sebagai wira swasta. Beralamat di Jalan Laksada Adi Sucipto nomor 8, Ambaruk, Catur Tunggal, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam melakukan perbuatan hukum telah mendapat persetujuan istrinya. Jadi di sini yang melakukan perbuatan hukum itu adalah Tuan Hedi, yang telah diketahui oleh istrinya yaitu Nyonya Ayu Widya yang berusia 35 tahun, bertempat tinggal satu rumah dengan suaminya yaitu Tuan Hedi. Demikian berdasarkan surat kuasa di bawah tertanggal 16 April 2024 ini, yang aslinya bermaterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Nyonya Cika, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, yang merupakan notaris di Yogyakarta tertanggal 22 Agustus 2020. Yang asli salinan akta telah diperlihatkan pada minta akta ini, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua atau pihak debitur. Sehingga pihak kedua di sini atau pihak debitur di sini adalah Bapak Hedi. Kemudian, bahwa para pihak terlebih dahulu telah menerangkan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pihak debitur berkeinginan mengajukan utang kepada pihak kreditur guna keperluan modal tambahan untuk memperluas usahanya, yaitu menambah cabang usaha rumah makannya. Jadi di sini Bapak Hedi ini mengajukan pinjaman kepada Bapak Rio selaku pihak pertama
atau pihak kreditur untuk dapat memperluas cabang usahanya berupa rumah makan. Kemudian pernyataan yang kedua, bahwa berdasarkan kepentingan tersebut, pihak kreditur setuju untuk memberikan uang kepada pihak debitur sebesar 800 juta rupiah yang diberikan secara langsung atau cash pada saat perjanjian ini ditandatangani. Dalam poin 2 ini berarti bahwa pihak kreditur atau Tuan Rio bersedia meminjamkan uangnya kepada pihak debitur, yaitu pada Bapak Hedi. Sehubungan dengan hal tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri di dalam perjanjian utang piutang dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, jumlah atau besarnya hutang. Bahwa jumlah atau besarnya hutang yang disepakati dalam perjanjian ini adalah 800 juta rupiah. Kemudian, pasal 2, jangka waktu perjanjian. Bahwa jangka waktu perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik dari pihak kreditur maupun pihak debitur, baik dari Tuan Rio dan Tuan Hedi, dua-duanya sama-sama menyepakati, yaitu selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 17 April 2024 hingga 17 April 2025. Kemudian pasal 3, terkait dengan bunga. Bahwa para pihak telah sepakat menetapkan bunga sebesar 1% per bulan dari hutang pokok yang dibayar bersamaan sekaligus pada saat pembayaran angsuran. Kemudian pasal 4, cara pembayarannya. Bahwa dari jumlah besarnya hutang yang telah disepakati serta diberikan tersebut, maka pembayaran hutang akan dilakukan atau dibayarkan oleh pihak debitur atau oleh Bapak Hedi dengan cara berangsur sebanyak 12 kali, yang akan dibayarkan tiap bulannya pada tanggal 20 tiap bulannya dengan masa toleransi keterlambatan 3 hari. Kemudian pasal 5 terkait denda, bahwa apabila pihak debitur atau Tuan Hedi terlambat dalam melakukan transaksi pembayaran sebesar jumlah yang telah dijanjikan, maka pihak debitur atau Tuan Hedi akan dikenakan denda sebesar Rp100.000 untuk tiap keterlambatannya, sehingga apabila Bapak Hedi terlambat 1 hari, maka selama 1 hari itu akan dikenakan denda Rp100.000. Begitupun hari-hari selanjutnya akan dikenakan denda sesuai dengan kesepakatan yang telah ditulis. Kemudian pasal 6 terkait hak dan kewajiban para pihak. Yang pertama, hak dan kewajiban pihak pertama atau pihak kreditur. Hal ini berarti hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh Tuan Rio. Yang pertama, memberikan uang sebagai pinjaman kepada pihak kedua atau pihak debitur berupa uang secara langsung atau cash. Kemudian, berhak menahan barang berharga pihak kedua atau pihak debitur sebagai agunan atau jaminan. Kemudian yang kedua adalah hak dan kewajiban pihak kedua atau pihak debitur. Berarti ini adalah hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tuan Hedi. Yang pertama, Tuan Hedi berhak untuk menerima uang sebagai pinjaman dari Tuan Rio atau pihak kreditur. Yang kedua, Tuan Hedi berhak memberikan barang berharga kepada pihak pertama atau pihak kreditur sebagai agunan atau jaminannya. Kemudian yang ketiga, melakukan pembayaran hutang secara tepat waktu. Kemudian selanjutnya, pasal 7 terkait agunan atau jaminan. Bahwa pihak debitur memberikan agunan pinjaman berupa sertifikat tanah atas nama Hedi Haryanto yang dikeluarkan oleh BPN, Badan Pertanahan Nasional, dengan harga berkisar Rp950 juta kepada pihak kreditur. Jadi di sini Tuan Hedi telah memberikan sertifikat tanahnya, sertifikat hak atas tanah yang merupakan milik Tuan Hedi sendiri,
kepada Tuan Rio sebagai jaminan dari hutang. Kemudian pasal 8 terkait pelunasan awal, bahwa para pihak sepakat untuk memperkenankan jika terjadi pelunasan awal atas utang pokok plus sebelum masa perjanjian ini berakhir. Kemudian pasal 9 pengalihan piutang, bahwa pengalihan piutang ini dilakukan dengan cara KC, yakni dengan membuat akta KC, baik akta autentik maupun akta di bawah tangan, dengan kewajiban pemberitahuan kepada pihak debitur yang mana hak-hak atas keberadaannya dilimpahkan kepada pihak-pihak yang lain. Kemudian selanjutnya pasal 10, eksekusi jaminan. Eksekusi jaminan, bahwa eksekusi terhadap objek yang dibebani dengan hak tanggungan dapat dilakukan apabila pihak debitur atau Tuan Hedi melakukan wan prestasi atau cedera janji. Kemudian poin yang kedua, bahwa eksekusi jaminan dilakukan dengan cara pihak kreditur mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Kemudian selanjutnya pasal 8 terkait adendum. Perjanjian ini dalam bentuk, cara, dan alasan apapun tidak dapat dilakukan perubahan perjanjian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Kemudian selanjutnya pasal 12 terkait wan prestasi, pihak pertama atau pihak kreditur atau Tuan Rio di sini dapat dinyatakan telah melakukan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban pada pasal 6 ayat 1. Kemudian yang kedua, pihak kedua atau pihak debitur dapat dinyatakan telah melakukan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban pada pasal 6 ayat 2. Kemudian selanjutnya pasal 13, yakni keadaan memaksa. Poin pertama, bahwa pihak pertama atau pihak kreditur dan pihak kedua atau pihak debitur dibebaskan dari pelaksanaan kewajiban berdasarkan perjanjian ini karena disebabkan oleh keadaan atau hal-hal di luar kekuasaan dan atau kemampuan pihak pertama atau pihak kreditur dan pihak kedua atau pihak debitur kecuali para pihak bersepakat lain. Poin yang kedua, bahwa keadaan atau kejadian atau hal-hal di luar kekuasaan dan atau kemampuan pihak pertama atau pihak kreditur dan pihak kedua atau pihak debitur yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya mencakup kepada peristiwa bencana alam saja. Kemudian selanjutnya pasal 14. Pasal 14 terkait penyelesaian sengketa. Bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Demikian perjanjian utang piutang ini dibuat dengan dihadiri dan ditandatangani oleh para pihak dengan dihadiri oleh 2 orang saksi yang masing-masing dikenal oleh para pihak, serta dibuat dalam rangkap 2 dengan materai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan pembuktian yang sama. Di sini terdapat tanda tangan dari pihak pertama, pihak kreditur yaitu Tuan Rio Segera Permana, kemudian dari pihak debitur yaitu Bapak Hedi, saksi 1 dan saksi 2, yaitu Sahirman dan Syahid. Baik, dengan adanya kontrak yang telah dibuat di atas, harapannya agar suatu kontrak yang dibuat haruslah dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan sedemikian rupa sehingga tidak merugikan salah satu pihak, sesuai dengan asas itikat baik yang harus menjadi landasan atas semua tahapan perjanjian agar terjadi keseimbangan. Demikian presentasi yang saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak Riko Yubaidi dan Mbak Titi atas bimbingannya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.